المرسلين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bisa berjumpa di tanggal 23 hari Ahad dan dengan berbagai macam rintangan hujan itu bisa datang. Sebetulnya air hujan itu bagus, tapi banyak yang takut hujan. Tidak ada yang kotor. Ya. Bahkan Allah katakan, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan ma'an mubarakan fa'ambathna bihi jannatin wa habbal hasid. Berkah dan nggak ada satupun yang keruh kecuali genteng yang mungkin kena tai kucing. Jadinya kotor. Kalau apalagi udah hujan 2, 3, 4, Masya Allah paling berkah. Makanya kita dianjurkan juga berobat dengan air hujan. Tidak ada ceritanya air hujan itu kotor. Kalau antum berobat, antum ada yang hujan di atas atap, ya, enggak, apalagi di kampung, karena di sini juga pengasaman dapat, jadi sisa-sisa asap itu juga apa ya, ada polusi itu. Kalau kita tinggal di hutan, udah air hujan, Masya Allah. Makanya saking bagusnya antum minum langsung pilek. Karena aku ada reaksi tubuh. Pilek itu nggak nunjuk sakit. Antum bisa pilek berarti masih sehat. Kalau nggak bisa pilek berarti udah konslet. Nah, kita bahas Yahudi. Anak tawarkan nggak? Mulai dari Nabi Adam atau langsung Yahudi? Ya, kita ceritain dari Adam secara singkat. Lihat, menurut kebanyakan ahli sejarah seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya, saya juga anjurkan ke antum membaca tarikh Ibnu Khaldun minimal muqaddimahnya. Orang belum dikatakan ahli sejarah kalau belum membaca kitab Tarikh Ibnu Khaldun.
Beliau mengatakan kebanyakan ahli sejarah menegaskan Nabi Adam itu turun di Mekah, ya, turun di Mekah. Kenapa kebanyakan? Karena di sana ada sebagian yang mengatakan turun di India, seperti Imam Ibnul Athir. Alasannya karena dataran bumi yang paling dekat dengan langit adalah Himalaya. Di mana Himalaya? Di tepatnya di mana? Ya memang saking gedenya itu Pak. Kakinya itu di Nepal, satunya kakinya satu lagi di India. Saking gede, gede tinggi besar. Ya. Kemudian setelah ketemu Hawa di Jabal Rahmah, ini pun menurut Israiliyat yang tidak perlu dipercaya tapi juga tidak didustakan, karena Rasulullah menyarankan la tusaddiquha wa la tukadzibuha, jangan kamu benarkan, percayai, dan jangan didustakan, diceritakan aja. Setelah ketemu di sana dan akhirnya berkat "Wadzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin", Allah terima taubatnya, bertemu lagi, berumah tangga memulai di dunia. Anak yang lahir diantaranya adalah Qabil dan Habil. Ini pun dasarnya riwayat, tapi ada penegasan di dalam firman Allah surat Al-A'raf, ya. "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Keduanya menyuguhkan kurban, diterima dari satu, tidak diterima dari yang lain. Maksudnya Qabil sama Habil. Kemudian Qabil membunuh Habil, akhirnya diusir oleh Nabi Adam, larilah ke Yaman. Di sanalah dia mengembangkan penyembahan api, karena syaitan memberikan talbis. Qabil, Habil itu kurbannya diterima oleh api karena dia itu tiap hari menyembah dia, pagi sama sore. Akhirnya disembah itu api, karena memang kurban itu tandanya diterima, dimakan oleh api, ya, zaman dahulu, ya, zaman Rasulullah juga. Hatta ghanimah itu dulu dimakan oleh api. Jadi kalau sudah habis perang, ghanimah itu diletakkan di atas batu. Nanti kalau dimakan api berarti jihadnya diterima, kalau enggak jihadnya ditolak. Seperti itu korban juga. Makanya fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kemudian lahirlah Sis alaihi salam bersama anak cucunya, akhirnya hijrah ke Somalia, yaitu daerah Irak sekarang. Ini cerita migran manusia pertama kali. Di sanalah akhirnya anak cucunya Nabi Adam itu berkembang biak, sampai akhirnya lahir Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, pautan antara Nabi Nuh dengan Adam ada 10 kurun. Kurun ini bisa bermakna abad, bisa bermakna yang lainnya. Ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam dakwah yang selama 950 tahun hanya dapat 4 di dalam satu riwayat, seperti yang diturunkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, begitu juga oleh Imam Ibnu Katsir dan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. 4. Riwayat terbanyak 80.
Makanya kita ini alhamdulillah belum diuji seperti Nabi Nuh. Ya, kadang-kadang apa namanya, tabligh kajian, ya, kalau umatnya nggak banyak, panitia dimarah-marahin. Wah, maunya 1 juta umat, ini. Nabi Nuh itu 950 tahun sampai ngadu sama Allah. Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mendakwai mereka siang malam. Kalau siang malam bisnis rumah makan Padang, kaya Pak. Ini kan kaya. Ini Masya Allah. Tidaklah menambah dakwahku, melainkan semakin lari. Sampai enggak dengarnya itu bajunya diangkat, dibuat nutup gitu. Itu kan 6 menit itu Pak. Fastaghsaw siyabahu wa sarru wastaghbaru istighfar. Ditutupkan itu bajunya ke telinganya, terus dalam keadaan maksiat, bahkan semakin menyombongkannya. Padahal Nabi Nuh ibarat nyakitinnya apanya. Nabi Nuh itu sabarnya sampai dijuluki oleh Allah, innahu kana 'abdan syakura. Coba aja rayuannya. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Itu aja, tetap dirayu. Kamu itu kalau istighfar, tobat, rezekimu lancar, sungai ngalir deras, hujan turun bagus, tanaman merekah, kebun-kebun subur. Masya Allah, Nabi nggak mungkin dusta loh Pak, kaya. Hadirin sekalian, setelah kapalnya Nabi Nuh alaihissalam mendarat, disebutkan di dalam Al-Quran, fastawat 'alal judi, mendarat di daerah namanya Judi. Judi itu antara perbatasan daerah Al-Jazirah dengan Turki. Jazirah itu wilayah Turki yang dekat dengan, sekarang banyak digunakan basis ISIS ya di situ. Makanya Erdogan sangat terganggu karena konsentrasinya di daerah situ. Nah, setelah Nabi Nuh alaihissalam menjalani aktivitas, anak yang beriman cuma 3. 1, Sam, akhirnya melahirkan bangsa atau anak Persia, Romawi, sama Sumeria. Ya, Sam itu makanya dalam bahasa Latin Semit. Antum dengar ya, Semit. Makanya bahasanya bahasa Semit. Ya, bahasa Semit itu nanti menurunkan termasuk Australasia. Ya, itu di sana. Nah, turunlah anak Sumeria, Persia, Romawi. Nah, dari Sumeria ini akhirnya lahir Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Persia, Romawi belum pernah dikenal menurunkan nabi-nabi, tapi raja-raja. Nabi Nuh alaihissalam punya anak Semit atau Sam. Kemudian lahirlah Sumeria, Persia, Romawi. Dari Sumeria melahirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan di daerah Babil atau dalam bahasa Latin Babilonia. Itu dulu awalnya adalah Sumeria, kemudian berubah menjadi Babilonia. Kemudian setelah setelah abad pertama namanya Irak. Nah, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim memiliki 2 anak.
Yang pertama lahir dari Hajar namanya siapa? Ismail, yang nanti akan melahirkan bangsa Arab. Namun bangsa Arab itu ada dua, ada yang Ba'idah, ada Al-Aribah. Al-Aribah pecah menjadi dua, Al-Aribah wal Musta'arabah. Al-Ba'idah itu manusia yang sudah punah. Kalau dalam sejarah Indonesia itu namanya manusia apa? Purba, ya. Manusia purba. Nah, Al-Aribah wal Musta'arabah itu keluaran dari suku Jurhum. Jurhum itu nanti ketika Hajar tinggal di Mekah, kemudian bersama Ismail ada air Zam-Zam, maka Jurhum datang untuk tinggal bersama, karena di mana di Arab itu ada air, pasti di situ ada kehidupan. Itu. Dan untuk menengarai biasanya dia menggunakan tanda alam burung. Mana aja dari kejauhan itu banyak burung-burung melayang, di situ dekat ada air. Makanya dia mencarinya seperti itu. Makanya dia pamit di Bunda Hajar, boleh nggak saya tinggal di sini? Boleh, tapi air hak saya. Akhirnya terjadi pernikahan kan. Cuman pernikahan yang pertama dengan anak yang memang kurang bagus akhlaknya, sehingga Nabi Ibrahim terakhir memberikan isyarat, karena saat datang ke rumahnya Nabi Ismail tidak ditemukan itu siapa? Ismail ini. Nabi Ibrahim nggak menemukan Ismail, tapi menemukan istrinya. Nanti bilang sama suami kamu, kalau sudah datang suruh menghilangkan ambang pintunya. Maksudnya ambang pintu maksudnya istrinya. Itu ya. Akhirnya diceraikan. Akhirnya menikah dengan putri suku Jurhum yang kedua, Solihah, yang akhirnya menurunkan orang-orang Arab yang paling muttafaqun alaih adalah Adnan. Dari Adnan itu nanti Mudrika Ilyas sampai akhirnya Fihr Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, dari turunan Nabi Ismail tidak banyak menjadi nabi, ya. Yang banyak sekali menjadi nabi itu turunan Nabi Ishak. Bahkan seluruh nabi yang bukan turunan Nabi Ibrahim cuma 10. Seluruh nabi Rasul yang bukan turunan Nabi Ibrahim itu cuma 10. Dan itu rata-rata dari arah Ishak. Ishak memiliki 2 anak. Ya, Ishak itu ibunya namanya siapa? Siapa? Sarah. Ismail ibunya namanya? Berarti istrinya? 2 ya Bu ya? Dengar nggak Bu? Kalau begini kagak dengar nih. Minum aja deh. Nah, hadirin sekalian, manusia paling tercantik di dunia cuma 2, Hawa sama Sarah. Makanya saking cantiknya Fir'aun Mesir mau memperkosanya, sehingga dikasih hujah oleh Nabi Ibrahim, dia saudara saya, ya kan? Makanya ada suatu asar, kalau seandainya Nabi Ibrahim dikatakan pernah berdusta, tidak pernah kecuali 3 kali. Apa? Yang pertama, ketika mau diadili karena merusak patung, dia mengatakan ini sakim, saya sakit. Kemudian yang kedua mengatakan apa? Ini adalah saudara saya. Itu. Nah, hadirin sekalian, kenapa kok Nabi Ibrahim itu mengaku saudaranya? Ini raja ini aneh, kena psikopat. Jadi kalau dia ketemu perempuan, istri orang, pasti diperkosa. Itu kalau nggak istri bebas. Aneh kan? Aneh. Kalau saudara nggak mau, mungkin sial kali. Gitu kan gitu.
Jadi dalam keyakinannya sial ya, kalau memperkosa saudara orang. Tapi kalau istri mau dia. Tapi akhirnya dia aku saudara pun tetap diperkosa. Ya. Padahal Nabi Ibrahim tidak dosa karena yang dimaksud adalah saudara seagama seiman. Akhirnya beliau berdoa agar istrinya diselamatkan. Maka akhirnya diselamatkan oleh Allah. Setiap raja tersebut mau memperkosa, maka dia itu pingsan, ngorok kayak kesurupan, dan itu berkali-kali. Akhirnya setelah sadar terakhir, kamu ini bawa perempuan apa kuntilanak? Akhirnya dibebaskan dan akhirnya didakwai oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya sadar, tobat. Maka Nabi Ibrahim dikasih hadiah budak cantik, yaitu Hajar. Nah itu ceritanya. Itu kalau Israiliyatnya seperti itu. Nabi Ibrahim punya dua anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ishak punya dua anak, Yakub sama Aisu. Ya, Ais atau Aisu. Yakub ini nanti akan menjadi bapak moyangnya Israel, Bani Israel. Sementara Aisu akan menjadi bapak cikal bakal bangsa Romawi yang tahapan kedua. Jadi Romawi kunonya sudah nggak ada. Kan Romawi itu ada dua. Romawi kuno tadi turunan siapa? Semit. Nah, Romawi yang kedua adalah turunan Aisu. Nah, ini sekalian dari Yakub alaihissalam pernah clash sama Aisu karena ibunya berharap anaknya Aisu ini bisa menjadi nabi, sehingga sering disuruh oleh ibunya untuk menyuguhkan makanan ke Nabi Ishak. Dan setiap siapapun yang menyuguhkan makanan itu selalu didoakan oleh Nabi Ishak supaya menjadi nabi, karena masih ada potensi untuk jadi nabi. Kalau sekarang antum nggak boleh berdoa menjadi nabi. Ya Allah, angkatlah saya jadi nabi. Gitu, temannya Kanjeng nanti. Nggak ada udah nabi. Nah, akhirnya yang sering didoakan ketika mengasih makanan, Aisyah nggak didoakan. Kalau yang nganterin makanan itu Yakub didoakan. Akhirnya diangkatlah Nabi Yakub alaihissalam menjadi nabi. Terjadilah iri. Akhirnya Nabi Yakub pergi migran ke daerah pamannya namanya Laban, yaitu daerah Irak juga. Daerah ini sudah hijrah ya Pak ya, sudah hijrah ya, sudah hijrah. Nah, namanya daerah Haran. Haran itu juga tadi itu sama, daerah dekat-dekat Al-Judi. Oke. Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hijrah di sana, akhirnya dia sudah dewasa mau menikah. Di sini Laban memiliki dua anak, Laya sama Rohil. Nah, Rohil ini kakaknya Laya, adiknya Rohil. Maka Nabi Yakub alaihissalam ingin menikah dengan Rohil. Tetapi di dalam syariatnya Laban, dan juga ini termasuk syariatnya Nabi Yakub, adik gak boleh mendahului kakak di dalam pernikahan. Akhirnya Laban menyarankan, nikahlah kamu dengan kakaknya, setelah itu adiknya. Karena di dalam syariatnya Nabi Yakub Haran ini boleh adik dan kakak dinikah dalam satu tali pernikahan, tapi nggak boleh adik dahului kakak. Nah, dari sinilah likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Masing-masing umat itu punya syariat. Kalau di kita ya mana aja yang laku duluan ya silakan, jangan ditahan-tahan karena kakaknya belum laku, nanti gak laku bareng-bareng repot. Iya, kalau bagi saya mana aja duluan, itu ketetapan Allah. Nah, tapi nggak boleh dinikah dalam satu tali pernikahan. Kemudian hadirin sekalian, akhirnya dari pernikahan itu menghasilkan anak Yakub 12.
Dari Leah itu anaknya 7. Dari Rohil anaknya 2, Bunyamin sama Yusuf. Nah ini loh Pak, kenapa Nabi Yakub tadi memilih menikahi Rohil karena bukan Leah? Karena memang Rohil itu cantik. Dan itu normal, Nabi pun cari yang itu. Bukan hanya antum, Nabi cari yang bukan berarti yang jelek gak laku. Itu cantik juga dia cantik. Nah makanya Pak, sangat masuk akal kalau Bunyamin itu ganteng, Yusuf itu ganteng, karena memang emaknya ganteng. Ya Pak, emaknya cantik Pak. Bukan seperti orang Jawa pengen anaknya ganteng dibacain surat Yusuf 41 kali. Nggak benar itu. Makanya nah Rahel ini walaupun Masya Allah inilah plus minus, Allah kasih muka pas-pasan tapi berkah anaknya banyak. Rahel cantik tapi Masya Allah anaknya 2. 7 tambah 2 berapa? Terus yang lainnya. Jadi ceritanya masing-masing punya budak. Rahel punya budak, dihadiahkan kepada Nabi Yakub, lahirlah 1 anak. Leah juga punya 1 budak, dihadiahkan kepada Nabi Yakub, punya 2 anak. Jumlah lengkap jadi 12. Inilah yang dimaksud Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, saya mimpi melihat 2 planet dan matahari dan bulan sujud kepada saya. Akhirnya bapaknya melarang untuk menceritakan takwil itu. Pasti nanti saudara-saudaranya akan membuat rekayasa untuk membunuh dia. Maksudnya nanti ujung-ujung endingnya ceritanya Nabi Yusuf, saudara yang kan 12 sama Yusuf, 11-nya itu menghormat kepada Nabi Yusuf dengan cara sujud. Nah ini juga menghormat dengan cara sujud di dalam syariatnya Nabi Yusuf masih boleh. Bapak ibunya juga berhormat kepada Nabi Yusuf dengan sujud. Makanya inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hadirin sekalian, sekarang kita sampai pada kisah Nabi Bani Israel sedikit sekilas. Nah supaya tidak melupakan anak yang kedua ketiga, anak Nabi Nuh yang kedua namanya Ham. Kemudian punya anak namanya Sudan, lalu migran ke daerah Afrika, maka berkembang biak di sana. Dan pada dekade 1000 sebelum Masehi mereka migran ke India. Ya, nanti namanya suku Dravida. Pada zaman Arya, suku Arya menggulirkan agama Hindu, maka suku Dravida ini dijadikan Sudra, kasta paling rendah. Itu suku turunan dari Afrika, anak dari Ham ya, Sudan, kemudian migran. Nah mungkin ini kemungkinan besar ketika proses migran ke India, mereka nggak nyampe India malah gelondor ke Papua. Makanya untuk lihat mirip nih ya, orang Afrika India itu hitam-hitamnya manis-manis ya, itu maksudnya kalau dikasih gula itu. Makanya kebanyakan mereka berkembang di timur sampai Australia, di suku Aborigin ya, itu sama. Kenapa sama? Karena memang pada periode 1000 sebelum Masehi mereka itu migran ke daerah India. Mungkin sebagian besar ke India, tapi sebagian mereka akhirnya nyampe Australia. Dan di Australia itu Pak, yang pertama kali setelah Aborigin itu orang Arab. Buktinya di sana itu banyak unta.
Nggak mungkin di daerah timur ini ada unta kalau nggak dibawa. Banyak sekali unta liar malah, ya. Cuman di sana orangnya tertib, ini masuk tuh nggak diburu. Kalau di sini, waduh, terus saja habis. Orang Indonesia apa yang nggak diburu? Ya ditembakin semua, ya rusa ditembakin, habis semua punah. Di sana masuk tuh. Kanguru utuh, rusa, banyak utuh, ya termasuk unta. Itu ya, di sana ada unta. Ya, nggak mungkin kalau nggak dibawa orang Arab. Makanya Inggris itu baru kemarin, ya. Inggris baru kemarin. Nah, kemudian hadirin sekalian yang ketiga, Yafid. Yafid ini punya anak dua, Ya'jud Ma'jud sama Yunan. Ya'jud Ma'jud itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam akhirnya dipendam, dibikinkan negara bawah tanah dan nanti keluar sebagai tanda-tanda kiamat. Dan Yunan menempati dataran Tibet, gunung namanya di sana ada gunung Yunan. Yunan ini nanti punya anak namanya Tartar sama Mongol, ya. Sebenarnya Tartar Mongol itu ada yang mengatakan sama, ya. Tartar ini orang yang suka melancong, termasuk ke dataran semenanjung Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Jawa. Makanya Tom Raffles mengatakan asal muasal moyang bangsa Jawa adalah Tartar. Itu berarti masih nggak jauh-jauh sama Ya'jud Ma'jud, makanya susah diatur. Ada antum ngatur sama orang Indonesia, siap sama Ya'jud Ma'jud, susah, duengkel lah, aneh. Orang Indonesia itu susah. Presiden siapa aja itu, insya Allah nggak pernah berhasil. Nah, namun pada dekade pertengahan abad pertama, bahkan abad kedua sebelum Masehi, itu orang-orang Arab datang ke Indonesia. Makanya tidak benar kalau orang India dan budaya India itu yang pertama kali datang ke Indonesia. Bahkan diputuskan di dalam seminar di Medan tahun 1962, seminar sejarah Islam, orang-orang Arab itu lebih dulu datang ke Indonesia daripada India, bahkan sebelum 2 Masehi. Ada yang mensinyalir juga utusan-utusan Nabi Sulaiman itu pernah datang ke Indonesia untuk mencari kapur barus, karena itu sangat bagus komoditas untuk raja-raja. Bahkan Fir'aun kebutuhan mumi jenazahnya juga mengambil kapur barus dari Indonesia. Dan barus itu daerah mana? Sibulga, Medan itu. Tapi ini juga nggak benar kalau Nabi Sulaiman itu dari Jogja. Itu ada sarjana sampai itu aneh. Lahir tempat lainnya ya Sulaiman itu. Gitu. Jadi Sulaiman itu tempat daerah lahirnya Nabi Sulaiman. Katanya Borobudur bikinan Nabi Sulaiman, itu goblok bareng-bareng. Ya kalau sekarang Nabi Sulaiman lahir di Jogja, terus bapaknya Nabi Dawud di mana? Nabi Dawud ikut perang sama siapa? Tolut, memerangi Jalut, gitu. Terus kemudian turunannya siapa? Usut-usut. Gak mungkin ada Nabi itu nyampe ke Jawa, Pak. Pokoknya gitu aja deh. Gini, ini kita akhirin aja deh begini. Pokoknya kita itu diusut-usut, paling banter kenarok dan dedes, tunggu lama tung, itu udah. Ya, gak mungkin kita usut-usut ya. Kita turunan Nabi paling jelas cuma satu, Nabi Adam. Nah itu jelas. Tapi kalau ngaku-ngaku Nabi Sulaiman, kejauhan. Itu ya, diusut-usut paling banter ya Gajah Mada turunannya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Oke, nah ini sekalian, Yunna sudah selesai. Kita ini aja, kita sekarang masuk ke Bani Israel. Bani Israel yang mengklaim punya agama namanya Yahudi, dan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu enggak Yahudi juga enggak Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Hadirin sekalian, Israel itu nama
Suryaniyahnya dari Yakub. Yakub bahasa Arabnya, Israel bahasa Suryaniyahnya. Dan sekarang ditemukan Injil asli terbitan abad 1 Masehi. Berarti sudah 2000 tahun lalu ditemukan di Turki, ya tak? Ditemukan di Turki yang sekarang nilainya sudah dinilai oleh cagar budaya internasional 22 juta dolar. Dan Vatikan menginginkan sangat supaya itu Injil itu dikembalikan kepada Vatikan. Tapi sampai hari ini Turki nggak nanggapin dan nggak butuh duit. Karena kalau Turki biarkan di situ, diundang wisatawan, insya Allah lebih daripada 1 miliar. Ya jangan mau dibodohin. Biasanya suka bodohin kan Yahudi. Ya, itu disebutkan Nabi Isa itu Ibnu Maryam, bukan Ibnullah. Dan di situ menyebutkan juga, membenarkan juga akan ada Rasul terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi kebingungan, dan Vatikan sedang ancang-ancang untuk menjelaskan ke kaum Kristiani ini apa. Karena sampai sekarang ini kaum Kristiani sudah mulai banyak protes. Selama ini kita dibohongi sama Vatikan, berarti diajari ajaran bohong, ajaran palsu. Ini lagi kelimpungan ini mereka. Bagaimana menyikapi Injil yang ditemukan di daerah Turki. Dan memang sangat masuk akal, karena Turki itu dulu menjadi pusat kerajaan Romawi, ya, kerajaan kedua. Dan Konstantinopel ibaratnya istananya itu istana Bogor gitu Pak. Tetap pusat kerajaan adalah di Sisilia, ya, sama Antokia. Antokia itu Anatoli dalam bahasa Latinnya. Itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Israel itu bahasa Arabnya Isrun, itu artinya adalah abdun, il itu Allah. Jadi kalau ada il itu semuanya maknanya Allah. Contoh Jibril, Jibun itu artinya kuah, il itu Allah, berarti Allah ini Abdul Qawi, hamba zat yang maha kuat, yaitu Allah. Jibril, Israel, ini Israfil, il itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu antum jangan latah ikut-ikutan orang yang kadang-kadang latah mengutuk Israel. Hari ini kita kutuk Israel tuh. Nabi ente kutuk gimana? Kalau Bani boleh, ya. Jadi kalau Israel itu nama. Makanya dari sekalian, itu Yahudi di Palestina sampai hari ini tidak pernah menamakan negerinya negeri Yahudi, tapi Israel. Karena pertama dia bangga menisbatkan kepada Israel, dan yang kedua dia mengklaim janjinya Israel akan memiliki negeri itu, dan yang ketiga ada nilai semacam gengsi, ya. Oleh karena itu mereka menamakan negara Israel. Sebetulnya kita kasih nama Yahudi, karena tidak semua orang Israel itu tidak semua orang Israel itu Yahudi. Ada yang masuk Islam, ya enggak? Lah kalau antum mengutuk Bani Israel juga keliru, karena ada beberapa orang Israel juga masuk Islam, ya. Zaman Rasulullah ada yang masuk Islam, zaman Abu Bakar, zaman Umar ada yang masuk Islam, sampai hari ini pun. Tetapi sebagaimana wawancara ketika saya ke sana, ya, saya ke sana udah 4 atau 5 kali. Itu mereka kalau sudah masuk Islam dikeluarkan dari negara, dikeluarkan dari marganya, dikeluarkan dari keluarganya, dikeluarkan dari marganya. Mirip-mirip kalau di sini mungkin di Bali, ya. Kalau laki-laki masuk Islam itu langsung dikeluarkan dari marganya. Makanya rata-rata orang Bali laki-laki yang masuk Islam itu nggak tinggal di Bali, karena dikeluarkan, ya, tidak diakui. Ini juga sama, ya. Dan ini sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menetapkan. Antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ya, bahwa Allah itu akan selalu mengadab Bani Israel. Surat Al-A'raf ayat 167 ya, surat 167 ya. Wa id ta'adzana rabbuka, ketika Allah memutuskan, la yab'atsanna 'alaihim, saya akan kirim atas mereka Bani Israel, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, man yasumuhum, orang yang menindas mereka, su'al adab, dengan buruknya penindasan. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Ini janji Pak, la, akan, belum, berarti. Dan kalau kita memulai sejarah Bani Israel, kenapa dia itu menjadi umat penendam? Kenapa dia itu menjadi umat yang tidak toleran? Karena memang hidupnya dari masa ke masa itu penuh dengan penindasan. Penindasan yang pertama diadakan pada waktu Fir'aun, ya kan? Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum buka di halaman pertama. Di halaman pertama, bab pertama, penindasan terhadap Bani Israel. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Itu. Inna fir'auna 'ala fil ard, ya, sombong di muka bumi dan menjadikan penduduknya itu pecah belah, dilemahkan, yang laki dibunuh, yang perempuan dihidupkan. Masya Allah. Dan ketika masa saat pembunuhan Nabi Musa lahir, akhirnya di Indonesia semakin lama semakin laki-laki ini habis, sehingga mengeluh ya Fir'aun, tuan Fir'aun, katanya para tentaranya, ini kalau laki-lakinya dibunuh terus, kita nggak punya budak, nggak punya pelayan, nggak punya pekerja yang kerja di bangunan, di sawah. Ya udah, sekarang setahun dihidupin, setahun dibunuh. Setahun pas dibunuh lahirnya Nabi Musa, pas setahun tidak dibunuh lahirnya Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Allah selamatkan. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Al-Qasas ayat 7 halaman 3. Jadi ketika putusan untuk dibunuh, ibunya diberikan wahyu oleh Allah untuk disusuin, ya. Ketika saat itu sudah puncak ketakutan, disuruh untuk melempar ke lautan, ke sungai Nil. Akhirnya di sini ditiru oleh Sunan Giri, ya. Sunan Giri itu setelah Syekh Maulana Ishaq terusir dari Belambangan, istri tidak ditinggalkan dalam keadaan hamil, ternyata setelah lahir, maka lahirlah anak yang ganteng. Takut dibunuh oleh tentara-tentara Belambangan, terutama Bajul Semoro. Bajul Semoro ini panglimanya, rajanya namanya Menak Sembuyu. Maka dilemparlah ke lautan utara sampai terapung-apung di Selat Bali. Ditabraklah kapalnya Ratu Pinate, Ki Ageng Pinate ini pedagang saudagar janda kaya raya yang punya lawatan kapal dagang Jawa Kalimantan. Ini semuanya adalah khurafat, gak pernah ada.
Ya, nggak pernah ada. Yang ada cuma Nabi Sulaiman. Yang hebat itu Pak. Jadi yang pesan suruh lempar ini Syekh Maulana Maulana Ishaq. Nanti bilang dia bakal akan ditemukan oleh Ki bin ini Ki Ageng bin Ate. Dia udah tahu semuanya nanti. Jadi nanti akan terlempar di laut mana, ditemukan oleh siapa. Ini kan nggak mungkin. Intinya nggak pernah ada. Memang cerita Jawa itu nandingi wali-wali dari Arab. Semua ditiru. Ya, tongkatnya Nabi Musa aja disaingin nama tongkatnya Sunan Bonang. Ya, disaingin. Ya. Nah, hadirin sekalian, akhirnya subhanallah, hikmah besar Pak. Makanya dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Dalam rangka untuk menegakkan dinul Islam, antum jangan takut. Di dalam rangka menegakkan perintah Allah, antum jangan ragu-ragu. Pak, menurut akal logikanya ibundanya Nabi Musa, anak ini pasti akan mati karena dibunuh oleh al-Qujunya Fir'aun. Akhirnya dilempar ke sungai Nil. Itu dipantau Pak. Ya Allah, kira-kira nyampe mana? Ternyata Masya Allah belok ke tempat pemandiannya istri Fir'aun. Menurut logika, aduh celaka mama. Ya kan gitu. Iya. Coba bayangkan hadirin sekalian, yang suruh buntutin saudara perempuannya sampai akhirnya mampir ke tempat pemandian. Itu beloknya ke tempat pemandian Nabi istri-istrinya Fir'aun. Secara logika, anakmu mati deh, ini apa namanya Mas, ini Kak ya Mbak ya Mbak. Loh kok bisa gitu deh? Lalu sekarang mampir itu kodaknya itu ke tempat pemandiannya istri-istri Fir'aun. Lemes sudah. Subhanallah, udah habis. Kalau sepintas menurut logika antum langsung nyalain Allah. Aduh gimana Allah nyuruh saya berhenti dari kerja malah kok melarat aku. ini katanya suruh meninggalkan ini Hasan. Nggak percaya bahwa saya meninggalkan yang haram akan diganti oleh Allah. Ya, coba ada sekalian tawakalnya Hajar alaihissalam saat dia ditinggal berdua sama anaknya yang masih orok oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bertanya sama Ibrahim, mau kemana? Nggak jawab. Akhirnya beliau menanyakan, wahai Ibrahim, apakah ini diperintahkan Allah? Kata Ibrahim, tidak noleh karena nggak tahan. Ya gimana sih Pak, seorang bapak apalagi Nabi Ibrahim itu lembut, sensitif dan gampang nangis. Akhirnya dia mengatakan, iya. Apa jawaban seorang istri yang tawakalnya besar? Walaupun nggak kuliah, kalah sama belakang-belakang yang kuliah. Yang belakang sana maksudnya. Iya. Jawaban orang yang tidak pernah kuliah tapi akidahnya mantap. Idzan la yudayyi'uni, kalau memang begitu Allah tidak menyanyiakan saya. Akhirnya Masya Allah Pak, gambaran secara akal logika kan dia nggak hidup Pak. Lalu Nabi Ibrahim aja mengatakan kok, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan anak cucu saya di tempat yang nggak ada tanaman. Mau hidup apa? Tapi keyakinan itulah yang dimiliki Hajar, keyakinan inilah yang dimiliki oleh Bunda Musa alaihissalam. Tapi lihat Pak, hikmah nuruti perintah Allah. Akhirnya Pak, subhanallah, dicarikan semua orang yang nyusui nggak mau. Akhirnya saudaranya usul, Tuan, ada kayaknya ini mau mungkin. Itu ya iyalah pasti omahnya. Subhanallah, Allah temukan lagi nyusui, dibayar lagi Pak. Hikmah.
Coba kalau seandainya tadi Bunda Musa alaihissalam ragu-ragu, maju mundur, tidak melaksanakan itu perintah Allah, tahan di rumah, nyusuin anaknya, nggak dapat upah, mungkin terancam dengan pembunuhan. Tapi dengan kita itu mengikuti perintah Allah, ihfadillah yahfaduk, jagalah Allah, Allah akan menjaga. In tansurullaha yansurkum. Itu yang diyakini oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Betul, Pak. Putra tercintanya dikembalikan kepadanya, dia gendong dengan sayangnya, dia susuin dengan air susunya, asinya, plus mendapatkan pengawasan, pengontrolan, upah dan kesejahteraan, makan, minum di situ, masya Allah, di rumah, di istana kerajaan. Pak, tolong diperhatikan ya, Fir'aun itu sebetulnya orangnya baik. Orangnya baik, makanya nggak bener soleh itu artinya baik ya. Soleh itu artinya cocok. Kalau ada orang soleh berarti orang itu cocok sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sayang sama umatnya dia. Sadisnya itu sama Bani Israel aja, Pak ya. Dan dia kesalahan fatalnya, dia itu ngaku Tuhan. Itu ana rabbukumul a'la, dia itu sayang lembut. Loh, coba bayang, Pak, kalau ini orang sadis, gak mungkin Asia itu betah sama dia, terlepas dari agama. Sayang sama Asia itu sayangnya, masya Allah. Perhatiannya, masya Allah. Itu dia beriman aja dibiarkan, ya. Dia itu sadisnya, kesalahan dia itu dua dok fatal, tapi fatal, walaupun dua fatal. Apa? Ngaku Tuhan sama menindas Bani Israel. Sama Kipti itu di rakyatnya bela ketika buktinya tengkar sama Nabi Musa kan, itu dicari. Siapa yang bunuh ini? Cari, temu, bunuh. Temu Nabi Musa yang bunuh. Dan Nabi Musa, Musa, kamu keluar malam ini, kalau enggak lo mati ya. Itu kan ada orang yang memberikan nasihat secara jujur, akhirnya keluar. Masya Allah, keluar, pergi. Masya Allah, dia itu baik sama istrinya Asia, betah kok sampai mati. Cuma dia berdoa, ya Allah, lindungi saya dari kekafirannya dia. Makanya akhirnya kata Rasulullah, laki-laki yang sempurna banyak, tidak ada yang sempurna dari kaum wanita kecuali apa? Asia, Maryam, Fatimah sama Khadijah. Itu hanya Allah, Rabbi benili baitan bilini. Itu, ya Allah, bangunkan rumah di surga. Dia mohon kepada Allah. Ada satu riwayat yang lemah, nanti akan menjadi istri Rasulullah SAW di akhirat. Asianya ya, Asia. Adapun Maryam tidak ada riwayat. Ya. Inilah hadirin sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya ibunda, menyelamatkan anaknya dan ibunda sekaligus. Kemudian hadirin sekalian, ini suatu hal yang perlu disyukuri oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, diselamatkan dari tipu muslihat Fir'aun, dari pembunuhan kejam Fir'aun. Itu membunuhnya nggak main-main, Pak. Anak lahir itu langsung digorok di tempat. Coba bayangin, antum bayangin nggak? Lahiran digorok di tempat. Sementara kalau laki-laki dibiarkan karena yakin dia perempuan, kalau laki-laki ini perempuan dibiarkan, nah yakin nggak akan mengganggu kekuasaannya. Makanya dia diperbudak. Ada yang dijadikan dayang-dayang, ada yang dijadikan untuk pelampiasan nafsu bala tentaranya, ada yang bekerjakan di ladang, di sawah, karena memang daerah Mesir itu subur, terutama di sekitar Nil, gitu ya. Kemudian Allah kasih nikmat, Allah selamatkan dari kegelapan itu, diselamatkan dari sembelihannya Fir'aun.
Allah selamatkan lagi ketika Nabi Musa alaihissalam tengkar membunuh orang Qibti. Ya, ketika mengatakan ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 15. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Setelah membunuh dia mengatakan qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Ya Allah, saya menzalimi diri saya, ampuni saya. Ini menunjukkan juga Nabi itu bisa berdosa. Maksudnya maksum itu bukan sekarang nggak pernah berbuat dosa, nggak bisa berbuat dosa, bisa. Tapi Allah berikan taufik, pasti taubat. Nabi Adam alaihissalam berdosa sampai menjalani taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam menekuni pertaubatan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi bedanya dengan kita, kalau Nabi dikasih taufik Allah pasti taubat. Itulah namanya maksum, tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Itu Nabi Muhammad SAW juga mengatakan inni atubu ilallah mi'ata marratin bil yaum. Saya bertaubat sehari 100 kali. Kemudian ada sekalian, akhirnya ketahuan ternyata yang membunuh orang Qibti selama ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia pergi. Ada orang yang memberitahu. Lihat ayat halaman 7 atau surat Al-Qasas ayat 20. Qalam ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Dia mengatakan, wahai Musa, seluruh orang Mesir bersekongkol untuk bunuh kalian. Kamu cepat, kamu keluar. Sungguh aku kepadamu termasuk orang-orang yang tulus. Akhirnya larilah. Akhirnya ketemu. Sebelumnya dia ketemu Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib alaihissalam kemudian dinikahkan anaknya. Ya, pada waktu mengembala kambing, ketika memberikan minum itu dia minggir sampai semua selesai baru meminumkan kambingnya. Lalu ditanya, kenapa kamu malam seperti ini gak pulang? Saya tidak mungkin meminumkan kambing saya sebelum mereka semua selesai meminumkan, karena laki-laki. Masya Allah, ini kayaknya perempuan bukan sembarangan. Ya, hati-hati. Akhirnya kenapa harus antri? Karena airnya sedikit. Maka dia punya inisiatif. Kayaknya mata air ini banyak, cuman ketutup batu besar. Akhirnya dia masuk, batu besar sekali itu diangkat. Makanya Nabi Musa itu kuat sekali. Membanting adiknya Harun aja itu dipegang ininya. Itu membunuh orang Qibti itu kan, iya, sekali pukul, Pak. Dan itu maunya memisah, ya, terus kecotos. Langsung kelengar itu. Kuat, itu kuat. Makanya kaumnya yang kaya apapun premannya nggak berani main fisik sama Nabi Musa. Tapi kalau Harun mau, kenapa? Harun itu lembek, badannya itu kecil. Makanya ketika ditinggal Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Allah, karena kaumnya minta arinallaha jahrah, tunjukkan kami rupa Allah terang-terang. Datanglah ke Turi Saina. Akhirnya sebelum menampakkan, gunung jebol, amrol pecah, kemudian Nabi Musa pingsan bersama beberapa kaumnya. Kemudian akhirnya Nabi Musa kan janjinya itu 40 hari, padahal baru 20 hari. Akhirnya kaumnya sudah mentakwil, maksudnya Nabi Musa ini 20 hari 20 malam, 40 hari malam dihitung. Aduh,
siang sendiri, malam sendiri. Akhirnya dia mentakwil, yang dimaksudkan 40 itu adalah siang sendiri, malam sendiri. Sehingga Nabi Musa alaihissalam sampai hari ini nggak balik, berarti nggak beres. Jangan udah nggak ketemu Tuhannya, nyasar. Udah kalau begitu kita bikin Tuhan aja. Jadi yang bikin pedet, anak sapi disembah. Itu yang kong kali kong sama Musa Samiri. Itu. Akhirnya setelah selesai mengabdi 10 tahun. 8 sebagai mahar, 2 tahunnya sebagai kebaikan Nabi Musa, karena Nabi Syuaib sudah tua. Dan Masya Allah perkampungan Nabi Syuaib itu memang nampak sekali tidak bisa hidup kecuali dengan pengembalaan kami. Itu Masya Allah ya, perlu jalan-jalan dulu lewat ya. Pokoknya kalau umroh Aqsa pasti melewati. Dan Nabi Syuaib tinggal 2 tempat ya. Setelah dikutuk nanti umatnya pindah ke tempat lain. Itu 2 tempat. Makanya di sana ada namanya mata air Syuaib. Itu karena mengalir. Itu mengalir jaraknya itu 60 sampai 70 kilo. Mata air itu yang disinyalir dulunya itu dijebol oleh Nabi Musa itu, dan 12 bulan itu mengalir terus, nggak pernah ada saatnya. Itu di ujungnya ditampung oleh pemerintah karena masuk wilayah Yordania, maka dikelola oleh pemerintah Yordania. Kanan kirinya itu dibuat untuk lahan pertanian, sayuran, buah-buahan. Itu kita nyusurin itu sampai kita nemu ujungnya. Itu mata air Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya setelah dia disuruh oleh Allah kembali berdakwah, wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadi al-muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun nakadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Akhirnya dia menerima wahyu di mana Allah memerintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Sebelum datang ke sana Nabi Musa alaihissalam selalu kemana-mana bawa tongkat, maka ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu itu Nabi wahai Musa? Qala hiya asaya, ini adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, yang saya gunakan untuk menyangga, wa hussu biha 'ala ghanami, sekaligus juga untuk giring kambing-kambing saya ketika mengembala kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, yang juga dengan tongkat itu masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang saya bisa jalankan. Masya Allah, ini menunjukkan betapa senangnya Nabi Musa alaihissalam ketemu Allah dan diajak bicara oleh Allah yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Allah hanya bertanya, wahai Musa, apa yang di tanganmu? Jawabannya apa? Panjang sekali. Ini watak orang yang rindu, senang, cinta. Mas, kalau sekarang antum diajak bicara oleh orang besar atau Raja Salman, antum kan usahakan ditambah-tambah supaya memanjang, ya. Dia tidak, Nabi Musa tidak hanya mengatakan ya asal ini tongkat ya Allah, tidak. Betul, sebetulnya Nabi Musa bisa saja mengatakan ya Allah ini tongkat, selesai.
tapi dia ingin terus bisa bicara dengan Allah. Dia ingin menikmati manisnya munajat, komunikasi langsung dengan yang maha kekasih, yang maha dicinta, yang maha besar, yaitu Allah. Dia bilang, ya Allah, ini tongkat saya gunakan untuk pegangan, saya juga gunakan untuk giring kambing, dan juga masih banyak kebutuhannya ya Allah dengan tongkat ini. Subhanallah. Inilah, coba bayangkan kalau seandainya nanti kita bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, di hari itu nanti wajah berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya memandang. Dan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudhamuna fi ru'yati min syai'. Inilah hadirin sekalian, sehingga ketika saat datang ke Fir'aun, maka Fir'aun menantang adu kesaktian. Waduh, Masya Allah ya. Nanti kita akan, masih ada waktu nggak Pak? Ya, ini sebetulnya ini aslinya buku karangan Syekh Shalih Abu Ismail, disampaikan per bab di dalam radio. Jadi satu bab ini sebetulnya kita bisa sampaikan dalam satu majelis, tapi karena beda buku akhirnya sobek-sobek. Ya, kita anugerah Allah kepada Ismail. Nanti kita sampai kepada perang tanding ya, nanti insya Allah. Hadirin sekalian, Masya Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus untuk mendakwai Fir'aun, dia memohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Masya Allah, kenapa sadri? Pak, orang itu berani bukan gede badannya, tapi mental dan hatinya ya. Makanya dia minta, karena yang dihadapi ini gak main-main, raja bengis, tapi bawa Bani Israel ya, sama rakyatnya bagus banget ya, sayang banget sama rakyatnya. Itu nggak ada boleh orang Kipti Mesir itu disenggol siapapun, dilindungi Pak. Itu beda sama Indonesia, raja-raja Indonesia itu rakyatnya nyungsep dibiarin aja, yang penting gue sendiri hidup gitu. Lu Fir'aun aja masih bilang bagusan mana, antum jangan bilang ya. Itu akhirnya dia minta sama Allah, Rabbi shrah li, ya Allah besarkan hati saya untuk ngadepin Fir'aun, gak mudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ternyata Pak, untuk menghadapi apapun, pemimpin modalnya tiga, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya, antum kalau sekarang hati antum besar, perkara antum dimudahkan Allah, ngomong lancar, mudah dari segala galanya. Itu makanya sekarang kalau antum ingin sebagai pemimpin yang bagus, modalnya tiga itu. Kita harus memiliki mental yang besar. Dan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nah itu kan, itu dari situ manajemen diperbaiki. Antum tanpa memperbaiki manajemen nggak mungkin. Nah yang terakhir yang ini penting apa? Cara bicara diperbaiki Pak. Ya, kalau kita sekarang nggak punya tiga itu dalam berdakwah, makanya dakwah itu butuh manajemen. Pertama butuh mental yang besar, hati yang besar, dibesarkan oleh ilmu. Kemudian yang kedua, wa yassir li amri, manajemen diatur, strategi dibuat. Nah, wahlul 'uqdatam, komunikasi dibangun dengan cara yang baik, sukses. Makanya para wali dulu sukses dakwah di Indonesia itu Pak. Saya setelah melakukan penelitian hampir 10 tahun, membuahkan satu buku judulnya Fakta Baru Wali Songo. Kita belum ada apa-apanya dakwah ini dengan mereka. Pertama, mereka itu mengalami suka duka berat di dalam mendakwahkan Islam di Indonesia. Dari mana Pak?
Dari analisa, Pak, saya tanya, wali-wali Songo datang ke Indonesia, Islam mayoritas atau minoritas? Kalau sekarang kita enak, tinggal pergi dakwah ke Bekasi, Masjid As-Salam, tabligh, ngumpul, langsung sekian. Mereka dulu dari mana? Maulana Malik Ibrahim datang ke sawah-sawah, sampai bikin strategi sederhana tapi pasti untuk memancing orang itu kumpul. Belum bikin warung digratisin, seneng datang orang. Nah, itu disapain satu-satu, diajarin satu-satu. Yang lebih hebat lagi, dia buka pengobatan ruqyah herbalis karena beliau ahli herbal. Itu dari situ. Jadi jangan antum berpikir Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel itu langsung dakwah tabligh di Masjid Ampel, nggak mungkin. Sampai mereka menjadikan Jawa itu mayoritas loh mas, nggak main-main. Mayoritas sampai punya negara namanya Demak Bintoro. Pertanyaannya kan sekarang buat kita kan, termasuk saya, sederhana. Orang Hindu berapa yang kamu Islamkan? Ya, ya, jawab. Hindu berapa, Buddha berapa, Kristen berapa itu. Terus kemudian hadirin sekalian, kita punya apa? Negara RT aja nggak diakui. Nggak main-main Pak. Cuma sayangnya jasa besar, kinerja hebat dirusak oleh dongeng, mitos. Coba Sunan Bonang untuk mengislamkan orang Jawa Tuban cukup nabuh gong, dong, itu langsung masuk Islam. Kenapa? Gara-gara denger gong masuk Islam, kan lucu. Itu Sunan Ampel dakwah ke apa namanya Madura karena dicegat oleh preman hebat Madura, Lembu Beteng langsung. Ini siapa? Sunan Ampel mengeluarkan karomah, Lembu Beteng langsung nggak bisa gerak. Ini kan semuanya merusak, nggak mungkin. Mereka yakin seperti itu, mengalami suka duka. Ya, Nabi Muhammad aja normal menjalankan itu semua. Imam Syafi'i normal. Ini kok sakti gitu loh Pak. Masya Allah, ya Allah, saya menemukan data akurat kitab Wali Songo yang tersimpan rapi dan asli otentik di Italia. Subhanallah, mereka menunjukkan akidahnya ahli sunnah, dan bukan hanya ahli sunnah, salafus soleh. Nanti kapan-kapan kita bedah di sini, insyaallah tahun depan. Ya. Ini distorsi. Jadi Wali Songo itu didongengkan atas nama Islam, tapi ajaran dakwahnya tetap Hindu Buddha. Itu aja, animisme. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Allah perintahkan, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa sama Harun, pergi temui Fir'aun karena dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan dengan ucapan lemah lembut. Masya Allah, ini pentingnya komunikasi dakwah. Ya ikhwan, para wali-wali dulu pedagang sebelum-sebelumnya sudah ada dia, bukan hanya Wali Songo. Mereka menawarkan Islam ke sini bukan tanpa bayaran, dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan berbagai macam usaha-usaha pendekatan. Di antaranya Allah tegaskan kepada Nabi Musa sama Harun, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Oh itu. Cuman kadang-kadang lembutnya ini kebablasan. Ya, kebablasan sampai kompromistis sehingga sinkretis itu Sunan Kalijogo. Sebetulnya periode Maulana Malik Ibrahim, periode Sunan Ampel, periode Sunan Giri, Sunan Bonang masih mempertahankan Islam murni. Bahkan Sunan Bonang itu sangat tegas dalam anti bid'ah. Ya, di dalam buku Handbook Pambonang atau disebut dengan Primbon Sunan Bonang ditegaskan bahwa kita sesama-sama muslim harus berkasih sayang dan saling tolong menolong dalam mencegah dhalalah lan bid'ah.
Masya Allah, saya kaget ternyata Wali Songo itu kenal bid'ah itu. Sekarang dituduh Wahabi, berarti Sunan Bonang itu Wahabi. Betul. Bahkan Pak, kalau antum baca Iqra Pak Firara yang ditemukan di Italia, beliau ini Wali Songo membuat kriteria yang menjadikan orang itu kafir sampai 44 macam. Itu kerasnya, Masya Allah, udah ngalahi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membuat pembatal keislaman kan cuma 10, itu 44. Nah itu. Sehingga lanjut Nabi Musa alaihissalam jawab, qala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina wajhan. Ini menunjukkan Nabi itu manusia. Coba kalau sekarang Nabi itu kayak Ki Kedu tadi, udah pakai nampan aja, Fir'aun geledek nanti. Apalagi Begawan Bento Semeru bisa terbang kecepatannya seperti pesawat ulang-alik. Wah, itu udengnya jadi lempar, itu nggak bisa dilihat mata. Ini Nabi Musa masih mengatakan berdua, ya Allah, kami takut mereka melampaui batas atas kami. Au ayatha Rabbana qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kamu takut. Ya, kalau antum juga dikatakan oleh Allah berdakwah, dakwah, jangan kamu takut, langsung. Betul Pak, kalau saya itu mikir-mikir ya, logika manusia ya, mungkin anak itu nggak utuh, berlangsung bid'ah ini, wah banyak tersinggung di TV ini. Tapi alhamdulillah Allah jaga. Jadi antum kalau mengembangkan dakwah, mengikuti sunnah, jangan maju mundur, ibas-ibis. Itu namanya bara api. Antum gitu loh, pegangnya mati. Aduh, malah melempuk itu, malah melonjok semua. Sekalian aja. Nah itu, mati, insya Allah, gitu. Tapi lama-lama mati. Antum juga gitu, semakin hari semakin tegas dan tegas, nggak nengok kanan kiri, nggak dengar sono sini, mati insya Allah, nggak panas lagi. Kadang-kadang diledek baru, Mas, jenggotnya kayak kambing tua. Itu diledek gini nggak jadi ngaji, ya Allah. Kalau ngurusin suka ngeluh, Pak, di kampung saya, Mas, mana ada di kampung manapun yang nggak ada bid'ah. Tapi di tempat saya Pak, itu lain Pak. Aduh Bang, saya itu capek Pak di sana. Pokoknya Pak, fitnah depan saya itu imam tahlilan, belakang rumah saya penari jaipo, sampai rumah saya bandar toge, dari sebelah kiri ya Pak. Waduh Pak, itu Pak itu Pak, antum pindah manapun Pak, itu pindah posisi aja. Tadi bandar tahlilannya depan rumah, pindah belakang rumah. Iya. Antum mau hijrah paling aman ke Kalimantan, itu ke hutan. Di sana hanya orang hutan, nggak ada tahlilan, nggak ada macam-macam. Apa iya itu bisa hidup? Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah. Al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang ngumpul sama orang sabar atas gangguannya lebih baik daripada nggak mau ngumpul nggak sabar. Ini Nabi Musa alaihissalam didekatkan oleh Allah. Qala ya fa'tiyahu, datanglah kamu, ayo datang. Faqula, katakan, inna rasul rabbik, saya berdua ini adalah utusan Tuhan. Fa'arsil ma'ana bani Israel,
sekarang kirimkan bersama kami Bani Israel, wala tu'adzibhum, jangan kamu tindas. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik, kami mendatangkan tanda-tanda kekuasaan untukmu dari Tuhanmu wahai Fir'aun. Wassalamu ala man ittaba'al huda, salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kazzaba wa tawalla. Apa jawaban Fir'aun? Qala faman rabbukuma ya Musa, siapa Tuhanmu? Ente punya Tuhan selain saya? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah, Tuhan kami wahai Fir'aun adalah yang memberikan seluruh ciptaan perangkatnya. Summa ada, Masya Allah Pak, subhanallah. Ini antum kalau renungkan, ini bisa jadi buku IPA satu kebok. Allah lah yang memberikan setiap makhluk onderdil keperluan hajat hidupnya dan diberikan fungsinya. Subhanallah. Semua hidup bisa menjadi, semua makhluk hidup menjalankan fungsi hidupnya normal dan gak ada yang mengalami kendala, walaupun nampaknya antum lihat mustahil. Coba antum lihat kata rezekinya nyamuk, menurut antum gimana? Ya Allah, kata nggak punya sayap, ini aja begini. Tapi subhanallah, Allah kasih onderdil petunjuk supaya dia itu bisa hidup dan bertahan di dalam kehidupannya. Lidahnya itu sekali tebas nempel, nggak copot-copot. Dan Allah kasih bau mulutnya itu kakak disenengi nyamuk. Kalau nggak dikasih itu, gue nggak makan. Ya Allah, yang lebih hebat lagi Pak, ada ikan makanannya serangga. Masuk akal nggak? Serangga di pohon, ikan di air, gimana cara ketemunya? Ternyata subhanallah, Allah kasih kemampuan bisa nembak jarak sampai 2-3 meter. Dan hebat itu tepat. Wah, antum aja belum tentu bisa. Jatuh semut makan dan jatuh. Antum lihat gajah, Allah kasih belalai supaya tugas jalan dalam menjalankan misi hidupnya jalan. Masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perangkat untuk menjalankan misi hidupnya. Dan nggak ada yang sia-sia. Coba aja Pak bayangkan, Tumo, sampai tahu Tumo? Coba bayangkan, Allah kasih jarum bisa nusuk kepala antum loh. Subhanallah Pak. Dan hebatnya lagi Allah kasih bekal apa? Bius. Makanya setelah habis masa biusnya itu gatel. Makanya tuh kokor-kokor begini itu udah lari ke sini. Gitu. Antum, waduh, wah ini kena kayaknya. Nggak kena, karena udah lari. Masya Allah. Begitu juga nyamuk. Ternyata dibekali oleh Allah jarum sangat kecil, tajam. Itu, dan dia mencari darah. Dan lebih ajaibnya lagi, tidak semua darah disenangi nyamuk. Makanya ada kadang-kadang orang, saya dirubung nyamuk terus, yang ono aman gitu. Ya Mas, darahnya antum kayaknya manis kayaknya. Ya senang dia. Itu juga begitu, ketika dia nusuk, sebelum nusuk itu keluar cairan sebagai fungsi apa? Bius. Set, baru ditusuk, nggak berasa. Nah, ketika habis hilang expired masa biusnya, gatel, antum baru templok. Masya Allah, semua di jalan diberikan oleh Allah bekal untuk mempertahankan fungsi hidupnya ini. Oh, Fir'aun terbelalak, merenung, diajak berpikir, ya. Terus kemudian walaqad arainahu ayatina kulliha fakadzdzaba wa aba. Ternyata wah, mendustakan. Fir'aun nggak percaya. Akhirnya Allah timpakan paceklik bertahun-tahun. Bukan malah dia sadar Pak, nyalahin Nabi Musa. Ini sial gara-gara Musa. Ya,
walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Surat Al-A'raf. Kami telah timpakan pada keluarga Fir'aun, bala tentara Fir'aun, dengan paceklik dan kurangnya tanaman supaya mereka berpikir. Tapi ternyata dia malah sebaliknya sombong dan mendustakan, bahkan menyalahkan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ditantang untuk adu sihir. Bab ketiga, dia memprovokasi. Ini Pak, tidak mungkin pengikut kesesatan mendapatkan pengikut kalau nggak provokatif. Nggak mungkin. Kayak Fir'aun, dimanapun orang akan berlaku seperti Fir'aun, provokatif. Tidak ada yang bisa menafsiri Al-Quran kecuali Allah itu sendiri. Ini sama. Inna hadha nasahirun alim. Wahai kaumku, ini tukang sihir sangat pintar sekali. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun. Dia ingin mengeluarkan kalian dengan sihirnya. Sekarang apa yang kalian harus lakukan? Apa yang kamu perintahkan kepada saya? Arji wa akhah wa ba'as bil madaini hashirin. Wahai Tuhan, gampang sekarang, usir dia sama saudaranya. Sebelum kita usir, kita adakan adu tanding kesaktian. Kumpulkan seluruh penduduk Mesir, mana yang paling sakti. Ya'tuka bi kulli saharin alim. Datang kepada dari seluruh penjuru sihir-sihir yang pintar, yang sangat jago. Fazumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Dikumpulkan tukang-tukang sihir pada saat yang telah ditentukan. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un. Manusia pada ngobrol-ngobrol, gimana, kita nonton gak? Kita nonton gak? La'allana natabi'u sahara in kanu humul ghalibun. Ya nontonlah, barangkali nanti tukang sihir yang menang, kita ikutlah sama dia. Nah itu. Kemudian tukang sihir menawarkan ke Fir'aun tawaran bergengsi. A'inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Fir'aun, ada upahnya enggak? Makanya enggak mungkin tukang sihir itu gratis. Gak ada dukun yang gak bayar, gak ada. Karena dia untuk mendapatkan itu semua kerjasama sama jin itu juga gak ada yang gratis. Ada kerjasama jin emang gratis, gak ada gratisan. Makan siang gak ada gratis, gak ada. Minta. Makanya antum kalau datang ke dukun gak banyak uangnya, waksin gak keluar-keluar. Itu mulut aja waksinnya. Itu yang ini kayak yang waktunya kurang pas, harinya nggak oke. Coba antum bawain segepok. Makanya tukang sihir di Jawa disebut dukun. Nek ono udune rukun. Oh klop, oh senang. Qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Ya, kalau kamu bisa mengalahkan Musa sama saudaranya di tukang sihir, kamu akan menjadi orang dekat saya. Alqu ma antum mulqun. Nabi Musa memerintahkan, coba lempar. Kalau kalian mau lempar, fa alqau hibaluhum. Tali-talinya dilempar, tongkat-tongkatnya dilempar sambil mengatakan wa qalu bi izzati fir'aun. Dengan izzanya Fir'aun, inna nahnul ghalibun, kami pasti menang. Fa ujasa fi nafsi khifatan Musa. Setelah melihat tambang-tambang tongkat-tongkat jadi ular, Pak, di dalam diri Nabi Musa takut. Apakah takut sihir? Enggak. Apa takut ular? Enggak. Ya Allah, kalau saya kalah berarti nanti agama ini habis. Dakwah saya habis, itu yang dimaksudkan. Kalau Nabi Musa takut mati, Nabi takut mati? Enggak ada. Enggak ada takut, apalagi dimakan sihir. Yang dimaksudkan fa'aujasa fi nafsi khifata Musa. Nabi Musa takut kalau seandainya nanti tukang sihir dimenang, kemudian dia kalah, dakwah akan tumpes. Seperti Nabi Muhammad saat perang Badar, ya, istighosah sama Allah. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini kau kalahkan,
engkau tidak disembah selamanya. Tuh kan? Itu bosan paling mentok. Udah mau apa lagi Allah? Kalau ini kalah, udah kamu nggak disembah lagi, udah deh. Ya, akhirnya Allah menangkan. Nah ini juga gitu. La takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan takut, kamu yang paling tertinggi. Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha, masya Allah, Nabi Musa juga ternyata kaget, Pak. Ini menunjukkan mukjizat. Beda dengan khurafat, sihir. Sebelum lempar dia sudah tahu nih nanti bakal jadi ular. Itu nggak jadi macan. Jadi Nabi Musa melempar kaget juga dong. Oh, udah. Musa kaget. Faidan. Itu menunjukkan kekagetan Nabi Musa. Makanya bedanya sihir sama mukjizat kalau untuk Nabi, kalau mau untuk wali. Kalau sihir itu bisa didemonstrasikan. Ini juga akhirnya Nabi Musa alaihissalam balas. Ya. Sebelum beda tadi, jadi bedanya yang kedua, maaf kita lanjutkan. Beda yang kedua, kalau sihir bisa diulang-ulang, kalau karomah enggak. Dan yang kedua, karomah itu tidak diberikan kecuali pada orang yang beriman dan bertakwa. Kalau mukjizat kepada orang soleh, fa'idan hiya talqafu ma yafikun, maka akhirnya ular yang awalnya dari tongkat memakan semua. Fa'ulqiyas saharatu sajidin, langsung tukang sihir merunduk menyungkur. Qalu, ya, fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Saya beriman kepada Rabbil alamin. Ini pasti bukan sihir, karena mereka sudah yakin ini sihir paling mentok, ini sihir sudah paling tertinggi. Kalau sudah ada yang bisa mengalahkan, berarti ini bukan sihir. Rasanya, kalau orang itu kan apa-apa rasanya sih, ini bukan kan gitu. Ini rasanya bukan sihir. Aduh, kesaktian kayak begini ini bukan sihir. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa sama Harun. Akhirnya Fir'aun marah. Qala amantum qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum saya mengizinkan kalian. Loh, ini mana pakai izin? Kalau nggak Fir'aun itu nggak ada. Iya. Sekarang kadang-kadang ngaji izin Rabbi. Nggak usah izin-izinan, ngaji aja. Ya. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra. Sesungguhnya kalian ini di tukang sihir ini adalah pentolan paling hebat di antara kalian yang mengajarkan kalian sihir. Wala sawfa ta'lamun law qatti'anna aydiyakum, saya akan cincang, saya akan potong tangannya, kakinya, selang-seling. Wala usallibannahum ajma'in. Tapi masya Allah, Pak, lihat bagaimana ketegarannya. Orang itu kalau sudah beriman, kalau sudah basyasatul iman, itu sudah nyamper ke dalam hati seorang mukmin, jawaban tukang sihir, Pak. Padahal belum ngaji dia, baru saat dia tobat, saat iman sudah bertengger ke dalam hati, kajian belum banyak. Nah ini ngaji udah lumutan, enggak kalah sama tukang sihir. Ini lihat, dengerin. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Fir'aun, kami tidak akan bisa mengorbankan keyakinan yang sudah datang dengan jelas. Walladzi fatarana, yang datang dari zat yang menciptakan saya. Faqdi ma anta qadin, lakukan terserah kamu. Coba bayangkan, padahal di depan dia sudah jelas, kaki, tangan dipotong, disalib. Itu salibnya nggak main-main, Pak. Ditusuk pakai itu namanya besi, dicandolin, dikonturkan. Ya Allah, dan itu baru kehilangan katok gak ngaji itu. Dan ngaji sekali hilang sandalnya kapok. Ngaji jadi sial gue. Kenapa, Mas? Sandal gue hilang, Mas. Ya Allah, Mas. Ini nyawa hilang loh, Mas. Nyawa. Nanti belum apa-apanya. Faqdi ma anta qadim, innama taqdi hadhihi hayatid dunya. Karena kamu hanya bisa mengganggu saya,
memutuskan saya, menimpakan azab ke saya di dunia dong. Dunia kamu bisa menyilet-nyilet, bisa mengiris-iris, memotong hanya badan saya, tapi hati saya masih tetap utuh. Allahu Akbar. Akhirnya dikirim, dibawa Fir'aun bersama Bani Israil. Masya Allah. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون. Langsung setelah dibawa lari malam-malam, dengar menjelang subuh ternyata Bani Israil dibawa minggat sama Musa Harun. Makanya dia marah, ini orang segelintir macam-macam, oleh kejar, sampai akhirnya dikejar di Laut Merah. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, kayaknya kita kesusul deh. Udah pesimis mereka. Udah deh, mati deh Musa. Udah, iya. Karena depan lautan, udah belakangmu semua apa lagi? Udah deh, mati aja. Musa pesimis. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Nabi Musa diingatkan oleh Allah, Musa, dulu kamu mengalami kejepit, kondisi kejepit saat kamu masih bayi, antara disembelih di rumah dan disembelih di rumahnya Fir'aun. Kejepit kan? Tapi akhirnya Allah selamatkan. Akhirnya falamma tara'al jama'an, ketika sudah berhadapan-hadapan Pak Nabi Musa bersama Bani Israil di pinggir Laut Merah, udah nggak bisa, mau melari ke belakang digorok Fir'aun, jebur mati tenggelam. Allahu Akbar. Kalla inna ma'i Rabbi sayahdin. Tidak, Allah pasti akan menunjukkan saya. Karena kaumnya sudah mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti kesusulan. Kalla, qala kalla inna ma'i Rabbi sayahdin. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Fanfalaq, terbelah, kaget. Ini menunjukkan lagi-lagi mukjizat. Fakana kullu firqin, masing-masing belahan itu qataudil adim, seperti gunung besar. Nah, subuh kan Pak, remeng-remeng. Fir'aun, ini tadi kan air, kok gunung? Gunung apa air? Betul juga. Pasukannya ditanya, ini gunung apa air? Gunung Tuhan. Enggak, tadi ada airnya kok. Tapi itu jalan Musa sama kaumnya, siapa? Bani Israil. Wah, kayaknya air ini. Jangan, nanti kita tenggelam. Terus, ya jangan, dibiarin aja. Iya. Tapi akhirnya Allah kirimkan Jibril, karena pasukannya Fir'aun itu membawa kuda-kuda betina, kuda-kuda jantan yang balqah, itu kuda paling ganteng. Ya, di sini ada titiknya putih, kakinya putih. Langsung dipancing dengan kuda betina yang disenangi kuda jantan, dinaikin Jibril, langsung dipacu naik. Wah, udah semua kuda gebret semuanya masuk lautan. Udah nggak bisa dikontrol, udah mencar semua. Di belakangnya dikirim Mikail, dikirimin kuda paling ditakutin, kuda jantan. Anak belakang dikirim, takut semua. Yang di depan dipancing betina, masuk semua. Nah tuh, kemudian dibalikin oleh Allah, udah wassalam. Nah, apa Allah itu kalau menghabisin orang-orang sombong itu gampang, gitu kan? Subhanallah. Dan akhirnya dia juga, masya Allah, ini Fir'aun ini memang sampai mati pun ketika Mekah tenggelam, amantu billadzi amanat bihi Bani Israil,
saya beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israel. Nggak ngakui Allah loh, Tuhannya Bani Israel. Itu kan gitu, karena dia sudah gengsi dulu. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian di sini sebetulnya kalau ada waktu, dosa-dosa 14 Bani Israel yang terkumpul di dalam surat An-Nisa, ya, pembangkangan Bani Israel, ada dosa 14 yang terkumpul dalam satu ayat. Ini surat An-Nisa, ya. Cuman masalah waktu ini. Baik, silakan, mungkin ada yang bertanya. Pertanyaan pertama, ketika ibu Nabi Musa diperintah Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa, Allah langsung bicara atau dengan ilham dalam hati, dengan ilham, ya. Fa'auhayna wahyu, ya. Kalau langsung Allah selalu menggunakan wakallama, jadi wa'auhayna berarti di sini lewat ilham hati, ya. Kalau dakwah lewat Facebook boleh atau tidak menyampaikan firman Allah untuk mengagungkan agama Islam? Ya boleh, cuman diwaspadai terjadi beberapa pelecehan, perbedaan ayat-ayat Allah lewat Facebook, ya. Karena kadang-kadang orang menghina, awalnya dendam pribadi, ayat Allah dihina, ya. Jadi ayat Allah dicela, itu akhirnya penyakit Facebook, penyakit medsos itu seperti itu. Bahkan ada yang terang-terangan memaki-maki Allah, memaki-maki Al-Quran. Lebih besar manakah pahalanya orang yang memberi hadiah dengan orang yang bersedekah? Saya kira di sini masing-masing konteksnya ada sendiri. Ini pertanyaan sama aja, mana yang lebih tajam, pentung sama pedang? Ya nggak pernah ketemu, Pak. Antum tanya, kalau mana yang mematikan baru, ya. Kalau mana yang lebih tajam, ya otomatis tajaman pedang. Pedang. Tapi kalau membunuh, ya mati. Dua perlu pakai pedang, mati. Itu, ya. Dengan demikian, di sini konteksnya hadiah itu rata-rata kata Allah, tahabu, salinglah kamu memberikan hadiah. Jadi kata Rasulullah, supaya muncul cinta. Dan hadiah itu tidak memandang status. Bisa pada dari orang-orang kaya ke miskin, orang kaya ke miskin, miskin kaya, ya bisa. Hatta kepada orang non muslim boleh hadiah. Hadiah kepada non muslim boleh, ya. Saling memberikan hadiah. Rasulullah diberi hadiah Najasyi dengan berbagai macam oleh-oleh. Rasulullah juga memberikan hadiah kepada beberapa orang-orang non muslim, ya, hadiah. Tapi kalau sedekah itu, istilah sedekah itu bisa maknanya zakat mal, ya. Sedekah, innamas sedekatu lil fuqara. Kalau sunnah, sedekah sunnah itu maknanya pemberian yang dikhususkan kepada orang miskin. Kalau diberi pemberian yang diberikan secara umum namanya infak, ya, itu. Lalu bolehkah kita berniat untuk bersedekah tapi kita berucap kepada yang diberi sedekah sebagai hadiah? Ini orang maunya amal gede tapi modal kecil ini. Ini kayaknya karena Adam Smith ini. Ya, modal sekecil-kecilnya dapat pahala segede-gedenya. Pak, kalau antum sekarang mau kasih hadiah, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sedekah buat antum. Tapi kalau hadiah antum berikan kepada non muslim, ya tidak bisa menjadi sedekah. Karena sedekah itu hanya diberikan kepada muslim. Contoh, ini hadiah untuk antum tapi dalam hati benar untuk bersedekah. Ya, mudah-mudahan antum diberi oleh Allah pahala. Apalagi antum mengatakan itu untuk menutupi luka hati, karena kalau sedekah mungkin dia merasa miskin, kan gitu.
Tapi kalau antum kasih hadiah diterima, ya itu siasa, tidak ada masalah. Dengan tujuan agar tidak menyakiti, betul. Ketika ibu riwayat Jibril alaihissalam menyumpal mulut Fir'aun, apakah sahih? Hadirin sekalian, saya belum mendapati sanad yang, tapi rata-rata ini Israiliyat, ya, Israiliyat. Tapi intinya dia itu mati di lautan, kemudian dia sempat mengakui, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui Roh Allah, tapi Allah sudah tidak menerima taubatnya. Itu aja. Karena innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah itu akan selalu menerima taubat hambanya selagi belum ditenggorokan. Dan Fir'aun sudah tidak ada khilaf lagi. Makanya Allah juga berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Bagaimana ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, saat itu kamu sudah melihat malaikat. Maksudnya malaikat mencabut nyawa. Ya. Baik, ada lagi? Bagaimana kedudukan Masjidil Aqsa, kepentingan Yahudi dari? Ya, gini Pak, ini mungkin terakhir. Sampai kapanpun status Masjidil Aqsa tidak bisa dipindah dari tangan kaum muslimin, karena ketetapan Allah. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Juga ketetapan Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kita mengadakan tur perjalanan ibadah kecuali ketika masjid Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau orang Yahudi mengklaim secara historis ini kan milik bangsa saya, salah juga. Aslinya tanah Palestina itu miliknya Kanaan. Ya, nanti kalau kita lanjutkan tadi secara tentang Nabi Nuh dan Kanaan. Sebelum ada mereka itu dulu yang menempati tinggal di daerah itu adalah Kanaaniun. Jadi Kanaan ini salah satu pecahan dari Romawi. Jadi anaknya turunnya dari Semit tadi, Sam. Jadi Kanaaniun. Nah, Israel itu hijrah aja, hijrah. Makanya setelah hijrah ke sana, hijrah lagi ke Mesir kan. Setelah Mesir balik lagi, itu aja hijrah migran. Jadi tolong dicamkan, Bani Israel itu tidak pernah punya tempat menetap. Hidupnya itu pindah-pindah karena di bawah penindasan. Setelah penindasan ini apakah selesai? Ditindas lagi oleh Bukhainasor kan? Ya, dihabisin sampai tahu Injil, Taurat habis. Ya, habis. Kemudian di akhir era abad-abad 19 pun ditindas lagi oleh siapa? Hitler. Dan Allah masih menjanjikan, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Allah telah menetapkan akan mengirimkan kepada mereka hingga hari kiamat orang-orang yang menyiksa mereka dengan azab yang pedih. Masih ada. Ya. Jadi watak mereka yang arogan, watak mereka yang culas menyebabkan orang penasaran untuk balas dendam. Ya, antum aja sekarang kelakuannya di Palestina. Bagaimana dengan semena-mena mengambil tanah Palestina, mengambil tanah hak-hak orang Palestina, menindas orang Palestina, menyiksa orang Palestina. Apakah anak-anak Palestina di suatu ketika tidak akan menaruh dendam? Nggak mungkin. Makanya cara-cara yang dipakai Bashar Assad di Suriah itu semuanya berguru ke Mossad, yang Mossad itu sudah sejak lama
punya kerjasama kuat dengan Nusairiyah, pecahan Syiah ekstrim yang suburnya di daerah Suriah. Itu jangan salah. Nusairiyah itu hidup subur di daerah Suriah. Nah, sekarang dirawat baik oleh Abbas al-Assad. Padahal dulu pernah bermusuhan sama bapaknya Assad, ini Nusairiyah, karena pernah dikhianati bapaknya Suriah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kondisinya memang sungguh sangat mengenaskan, karena seluruh Bethlehem, Urshalim atau Yerusalem semuanya di bawah wilayah Yahudi. Jadi Palestina itu hanya penduduk numpang, padahal dulu pemilik. Dan tahapan terakhir ini sebetulnya sudah tahapan terakhir, karena orang Palestina itu hanya punya 20% dari tanah Palestina. Padahal tahun 1900 berapa perjanjian Camp David? 48. Tahun 1948 Yahudi hanya minta 25% dari tanah Palestina. Enggak disetujui ketika. Enggak disetujui. Minta, jadi perjanjian Camp David itu minta hanya 20% sampai 25 nggak dikasih. Sekarang bukan hanya mendapatkan 25, 75% sampai 80%, bahkan Palestina sekarang tinggal otorita. Dan listrik yang mengalir ke dia dalam satu hari cuma 4 jam sehari. Mereka sudah lama nggak makan gaji, nggak digaji, jalan hidup tanpa kejelasan. Dan sekarang terisolir karena bantuan dari semua penjuru, susah untuk masuk. Itu. Yang lebih mengenaskan sekarang hadirin sekalian, Masjidil Aqsa itu sudah kayak museum. Datang ke sana hanya untuk jalan-jalan. Atau jalan-jalan. Itu pun masih bersyukur kita bisa pulang balik ke sana. Makanya pembimbing atau mutawif atau handling Palestina itu selalu bercerita, alhamdulillah bapak-bapak sekalian dari Indonesia dengan jarak 10.000 kilo sampai Palestina bisa sholat ke Masjidil Aqsa. Kami yang hanya sekilo gak akan bisa, karena dia untuk ke Masjidil Aqsa itu pakai paspor, Pak. Iya, mereka itu disolir dengan dinding tingginya 15 meter. Itu pun modelnya begini. Jadi naik lewat sini susah, lompat sini jatuh. Itu pun di sini semuanya kawat duri. Dan dia membangun kurang lebih 1.200 kilo kelilingin semua. Jadi terisolir. Dan tanah-tanah yang subur sudah dia ambil semua. Ya. Dan Masya Allah Pak, tanah Palestina kalau Bapak lihat itu nampaknya kering, tandus, tapi sadaqallah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna. Ajibnya Pak, tidak ada itu anggur paling lembut, paling halus, paling enak kecuali anggur Palestina. Apalagi kita kesana pas musim anggur itu Pak, subhanallah. Sekerdus cuma $5. Sekerdus begini $5. Itu karena murah sekali. Mau jualan di pinggir-pinggir jalan. Subur, atinya subur, zaitunnya apalagi subhanallah. Zaitun itu gak dirawat Pak. Di sekitar Masjidil Aqsa itu zaitun subhanallah segede-gede, suburnya sekali. Padahal nggak disiram, nggak dipupuk, karena barokna haulah. Nah ini sekarang tahapan terakhir mengambil Yerusalem lama, karena di situ masih banyak orang Palestina. Sampai ada yang pernah cerita, satu petak toko kecil ukuran 3x4 sampai ditawar $2-3 juta. Coba, fantastis sekali harganya.
3 juta dolar dibeli. Kalau asal mau lepas 3 juta dibeli. Karena memang berdasarkan keyakinan mereka bahwa itu adalah janji dari Tuhan, janji dari Sulaiman, janji dari Daud. Itu ya. Dan orang-orang muslim yang datang ke sana juga khurafatnya banyak, sholat di gua itu. Ada lagi yang siapa yang bisa nyentuh batu nanti jodohnya cepat, rezekinya lancar. Kayak di ini, kayak di Borobudur. Siapa yang bisa nyentuh patung nanti rezekinya lancar. Yang nyentuh patung ya orang bule, tangannya panjang-panjang. Itu ada aja di mana-pun ya. Seperti itu ya Pak ya. Ini kenyataan. Dan kalau sekarang Bapak kesana, Masya Allah, itu ngeri, nangis. Pernah saya ketika haji tahun lalu ngumpul di salah satu rumah ulama di Mekah, kumpul ulama-ulama seluruh dunia. Ketika itu salah satunya dari Palestina. Beliau cerita itu baru setengah nangis dan keluar, nangis keluar. Gak tahan. Ya dari Suriah datang, dari Palestina datang, dari semua tempat. Ya, dari Palestina nangis, cerita bagaimana kondisi. Ya, makanya kita makan, kita buang-buang, pakaian ganti-ganti, teman kita disuruh dan anak-anak Palestina di Palestina yang di daerah otoriti, yang sudah di daerah area Yahudi, Pak, itu Masya Allah. Bapaknya itu bisa kerja di tokonya Yahudi, itu sudah pekerjaan paling bergengsi. Rata-rata tukang sampah. Jadi buru-buru rata-rata buruh di rumah makan ini. Dan yang lebih mengenaskan lagi, kehidupan mereka, anak-anaknya itu rata-rata ngemis. Makanya kadang-kadang kita repot, Pak. Kita itu pengen kasih satu datang beratus. Kayak lawan masker itu. Masanya kan kita itu nggak dapat semua pecahan dolar kan. Kalau dikasih 100 ya nggak bisa pulang kita. Udah datang semua, gitu ya Allah. Dan orang Yahudi itu bunuh orang Palestina itu kayak bunuh ayam. Ketika saya ke Hebron, itu baru cerita kenapa dilarang ini, baru aja pembunuhan. Tadi ada anak 2 dibunuh sama Yahudi karena ceritanya digeledah. Penduduk situ tinggal di situ berpuluh-puluh tahun, nenek kakeknya di situ. Dan tahu Yahudi itu kebetulan itu digeledah. Nah dia membela diri, kan saya tinggal di sini, ngapain kamu geledah-geledah saya? Itu dianggap melawan, langsung ditembak. Jadi ngomong gitu aja membela diri, ini daerah saya, langsung ditembak. Saya pernah diusir dari masjid, nggak boleh masuk gara-gara saya pakai syal Palestina, ke bendera Palestina. Disuruh buang. Kita dan sekarang pengaruh Yahudi di Indonesia itu tinggi sekali. Nah, mereka sudah kuat di daerah-daerah timur, terutama Manado, itu ada pusat-pusat Yahudi. Makanya kemarin sudah mau kan minta izin untuk diakui di Indonesia. Pokoknya era ini sekarang era aliran sesat, apa aja hidup, yang nggak hidup, yang baik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.